yang ngintip-ngintip ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami. Sebentar lagi kami mau ibadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu We Are in the Train of Lord. Semuanya berkereta apinya ya. We are in the
saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya semuanya bisa kami lalui dengan baik, itu pun karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya. Bapa yang baik, siang ini kami menyatukan hati kami di sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu beserta orang tua dari mereka. Kami menyatukan hati kami dan percaya bahwa walaupun kami tidak bisa berkumpul di satu tempat, Bapa, Engkau yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah di hati kami masing-masing. Biarlah hati kami ini ya Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon, biarlah doa kami ini Engkau dengar dan Engkau jawab. Bapa yang baik, siang ini kami juga datang Bapa meminta kesehatan dan keselamatan-Mu dalam hidup kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua beserta kami guru sekolah minggu, agar Engkau berikan kesehatan lagi dan lagi dalam hidup kami. Ajar kami Bapa dalam penjagaan diri. Mungkin di antara kami banyak sekali orang-orang yang sepele terhadap virus ini. Biarlah Bapa yang baik, Engkau yang sempurnakan Bapa kami pribadi lepas pribadi, dan orang-orang yang sepele mungkin itu Bapa bisa Engkau sadarkan dan buka hati dan pikirannya. Beri hikmat kepada dia Bapa, bagaimana bisa agar dia bisa peduli terhadap diri dia dan diri-diri orang lain yang ingin semuanya selamat dari virus COVID-19 ini Bapa. Berkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin masih kecil Bapa, masih lemah dan tidak mengerti bagaimana harus menjaga diri. Engkau Bapa dengan Roh Kudus-Mu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terlebih Bapa, kami tidak tahu dengan rencana pemerintah yang akan melakukan new normal, sekolah mungkin akan kembali dibuka, semuanya mungkin akan kembali beraktivitas Bapa. Dengan kehidupan kami yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan virus ini Bapa, biar Bapa Engkau yang menjagai kami. Kami hanyalah manusia yang punya rasa khawatir. Bukan berarti kami tidak percaya bahwa Engkau Bapa ada bersama kami, tapi Engkau lah Bapa yang tahu dan menjaga kami dari apapun itu, terlebih virus COVID-19 yang kami tidak tahu dan tidak bisa melihat virus itu. Bapa, kami percaya bahwa virus ini terjadi bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Kami percaya bahwa virus ini terjadi atas izin-Mu Bapa. Maka kami percaya dan yakin bahwa virus ini pun akan berakhir di waktu ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan melindungi dan menjauhkan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, jauh dari virus-virus ini. Bapa, Engkau pun mengetahui bahwasannya banyak sekali orang-orang yang mengalami dampak, terlebih dampak di perekonomian Bapa. Banyak yang di PHK, banyak yang pekerjaan usahanya harus berhenti. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, agar kami semua orang-orang yang mengalami dampak dari virus corona ini Bapa bisa tetap percaya bahwa Engkau Bapa tidak akan membiarkan kami terjatuh, tidak akan membiarkan kami tergeletak, bahwa Engkau Bapa yang akan menjadi penolong kami, karena Engkau Bapa yang maha besar yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memberkati kami, berkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa, agar mereka bisa satu hati Bapa. Beri hikmat kepada mereka agar mereka bisa memberikan keputusan yang baik terhadap penanganan COVID-19 ini, sehingga hari demi hari virus ini bisa berkurang pasien yang positifnya. Bapa, izinkanlah kami untuk meminta kepada-Mu kesembuhan, pemulihan atas bangsa kami ini, agar anak-anak kami semua bisa kembali bersekolah, orang tua bisa kembali bekerja, semuanya bisa beraktivitas dengan normal kembali Bapa. Terlebih kami bisa kembali melayani, bisa kembali beribadah Bapa, tanpa harus melakukan online Bapa. Kami tahu Bapa itu tidak mengukur ibadah kami, tapi biarlah kerinduan kami itu Bapa bisa segera Engkau jawab di waktunya. Bapa yang baik, berkati kami semua pelayan di gereja-Mu, guru sekolah minggu, sintua, anak pendeta, berikan kami kesehatan dan berikanlah kami hikmat sehingga ibadah kami, pelayanan kami tetap berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mungkin melakukan kesalahan kami dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja. Tapi biarlah Bapa Engkau yang memberikan pengampunan kepada kami. Engkau yang curahkan darah-Mu dan kuduskanlah kami. Layakkan kami meminta dan menerima berkat-Mu. Bapa, ke dalam tangan
Biar Engkau yang membuka hati anak-anak sekolah minggu kami agar bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh kami Melda. Dan biarlah Engkau yang berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut kami Melda. Agar itu semua Bapa bisa menjadi kalimat-kalimat berkat untuk siapapun yang mendengar. Terpujilah nama Bapa yang baik. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Kami tahu doa kami tidak sempurna Bapa, tapi Engkau yang menyempurnakannya Bapa, dan Engkaulah yang mengabulkannya. Haleluya, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dan remaja dari kelas TK sampai SMP. Bu Melda rindu sekali menyapa kalian semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semuanya Ibu Melda harap penuh dengan sukacita. Dan Ibu Melda mau tepuk tangan untuk semua anak sekolah minggu yang setiap minggu rajin mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Luar biasa semuanya anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6. Coba semuanya siapkan Alkitabnya. Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Di sini Ibu Melda mau bercerita tentang seorang bapak yang luar biasa. Namanya Bapak Stefanus. Tapi sebelumnya Ibu Melda mau tanya, apakah anak-anak masih ingat tentang khotbah yang minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Magda? Ya, masih ingat ya tentang Ananias dan Safira. Dan mereka adalah sepasang suami istri yang berkompromi untuk melakukan dosa. Apa itu dosanya? Ya, mereka berbohong kepada para rasul, kepada murid Tuhan Yesus yang melayani pada saat itu. Anak-anak yang baik, kembali kepada tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Stefanus mati bagi Yesus. Tadi Bu Melda kasih tahu bahwa Bapak Stefanus itu adalah bapak yang luar biasa. Bapak Stefanus itu siapa ya? Apakah dia termasuk dari 12 murid Tuhan Yesus? Ya, tidak ada yang namanya Stefanus ya. Tapi Bapak Stefanus adalah seorang murid Tuhan Yesus juga, pengikut Tuhan Yesus yang selalu setia dan mengikut Yesus kemana-mana waktu itu. Nah, Bapak Stefanus ini adalah seorang diaken. Apa itu diaken, Bu? Diaken itu adalah seorang pelayan. Seperti di gereja kita, GKPI Sidorame, banyak pelayan yang bekerja di gereja kita, banyak pelayan yang melayani. Dia disebut sintua. Mereka bertugas di setiap sektor yang ditentukan oleh gereja dan kemudian juga melayani di ibadah-ibadah minggu di gereja. Anak-anak yang baik, pada saat ini kita mau mendengar cerita tentang Bapak Stefanus yang terpilih menjadi diaken. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan cerita yang berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas,
dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wah, anak-anak, seru ya cerita tentang pemilihan diaken itu. Dan salah seorang di antaranya yang pertama adalah Bapak Stefanus. Ya, kenapa tadi katanya Bapak Stefanus terpilih? Tentu karena Bapak Stefanus adalah seorang yang baik dan dia penuh dengan imannya. Dia juga penuh dengan Roh Tuhan. Dan yang pasti Bapak Stefanus adalah orang yang bertanggung jawab. Dia harus membantu pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani 5.000 orang jemaat di Yerusalem. Anak-anak yang baik, semenjak Bapak Stefanus terpilih menjadi seorang diaken, wah, Bapak Stefanus tambah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kemana-mana dia selalu membantu orang-orang yang miskin. Para ibu-ibu janda dan anak-anak yatim piatu juga dilayani oleh Bapak Stefanus. Mungkin ada yang kekurangan pakaian, Bapak Stefanus cari pakaian yang berlebihan dari orang lain untuk diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Stefanus ini juga mengerti tentang firman Tuhan loh, sehingga dia berani untuk mengajar tentang firman Tuhan kemana-mana. Dan dia bercerita bahwa Yesus anak manusia itu adalah anak Allah yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semuanya. Bapak Stefanus juga adalah seorang yang diurapi dengan karunia dan Tuhan bekerja melakukan mukjizat banyak melalui Bapak Stefanus. Sehingga ketika Bapak Stefanus berdoa dan mengunjungi orang yang sakit, orang itu menjadi sembuh. Wah, Bapak Stefanus itu pokoknya keren deh, mantap sekali pekerjaan pelayanannya. Ibu Melda mau tanya, siapa tuh yang mau seperti Bapak Stefanus? Dia menjadi pelayan di gereja di Yerusalem pada saat itu. Ya. Mungkin anak-anak pada saat ini ada yang terpilih untuk menjadi pelayan di gereja. Mungkin ada yang terpilih sebagai pemain musik atau ketua kelompok di sekolah minggu. Ya, pasti ada alasan-alasan khusus kenapa ibu gurunya atau bapak gurunya memilih kalian. Dan kalau sudah terpilih harus bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Iya, amin. Anak-anak yang baik, semakin hari semakin banyak orang yang senang kepada Bapak Stefanus. Mereka selalu mencari Bapak Stefanus kemana-mana. Sampai-sampai akhirnya Bapak Stefanus itu mempunyai banyak pengikut juga. Ya, dia senang mengajar dan memberitahu tentang siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu. Tetapi anak-anak, di luar banyak yang senang, ada juga yang benci loh. Ternyata tidak semua perbuatan baik kita itu disenangi oleh banyak orang. Tapi Ibu Melda yakin yang tidak senang pada Bapak Stefanus adalah orang yang tidak baik. Ya, pada waktu itu orang-orang Yahudi banyak gak suka sama Bapak Stefanus. Mereka berkompromi, mereka bisik-bisik satu dengan yang lain. Aku gak suka lihat itu, si Stefanus itu caper kayaknya orangnya. Masa dia bilang Yesus itu adalah anak Allah? Kan gak mungkin. Itu kan gak ajaran nenek moyang kita. Itu gak ajaran dari hukum Taurat. Orang-orang Yahudi semakin banyak membenci dia. Karena apa? Karena mereka cemburu. Penganut agama Yahudi semakin lama semakin bertambah sedikit. Sedangkan yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin lama semakin banyak. Ketika mereka berkompromi, bisik-bisik satu dengan yang lain, mereka berusaha membawa Stefanus kepada mahkamah agama di Yerusalem. Mereka bilang ini, kita bohongin aja, kita bilang aja sama ketua agama kita. Itu Stefanus itu menghujat nenek moyang kita. Dia menghujat Tuhan Allah. Dia tidak percaya pada ajaran yang diberikan oleh Musa.
Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya anak-anak. Bapak Stefanus itu sangat luar biasa. Dia memberitakan firman Tuhan dengan penuh kebenaran. Anak-anak yang baik, para orang-orang Yahudi itu yang membenci Bapak Stefanus tidak hanya menyebarkan gosip sana sini, ya, tetapi mereka juga mencari saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan siapa? Bapak Stefanus. Dan akhirnya satu hari Bapak Stefanus pun ditangkap. Bapak Stefanus ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama di Yerusalem pada saat itu. Ketika sampai di sana, para pemuka agama dan ketua Mahkamah Agama mereka bertanya kepada Stefanus, "Hei Stefanus, apa yang kamu katakan kepada orang banyak? Apa betul kamu menghina Tuhan Allah? Apa betul kamu menghina nenek moyang kita, Musa, Abraham, dan sebagainya? Apa betul kamu berkata bahwa Yesus itu adalah anak Allah?" Akhirnya Stefanus diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka semuanya. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan hikmat. Dia dikaruniai Tuhan untuk berkata-kata dengan sangat luar biasa. Dan dia dituntun oleh Roh Kudus untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia bercerita mengenai sejarah bangsa Israel melalui sejak dari Abraham sampai Bapak Musa, Nabi Musa yang keluar memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, dia berkata juga kepada orang-orang Yahudi di situ, "Dahulu kamu juga semuanya adalah penyembah berhala. Dahulu kamu juga banyak membunuh para nabi yang diutus Tuhan." Dan Stefanus berkata, dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Tuhan memperlihatkan satu penglihatan kepada Stefanus. Dia berkata, "Lihat, aku melihat langit terbelah dua, dan aku melihat Yesus, anak Allah itu, duduk di sebelah kanan Allah Bapa." Wah, orang-orang Yahudi pada saat itu semakin geram, marah karena Stefanus berkata demikian. Mereka tidak suka Stefanus itu mengolok-olok mereka. Mereka tidak suka Stefanus itu menjatuhkan dan mempermalukan mereka. Kemudian mereka tidak cuma marah, tapi mereka menyeret Stefanus keluar dari kota Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Ketika sampai di luar kota Yerusalem, mereka pun akhirnya melempari Stefanus dengan batu. Batunya bukan batu-batu kecil ya, tetapi batu-batu yang besar. Kalau kita dilempar batu kecil saja, kita sudah marah ya, kita sudah pasti kesakitan. Tetapi ketika orang melempar Stefanus sampai kepalanya pecah, badannya berdarah-darah, apakah Stefanus marah? Bapak Stefanus tidak marah. Bapak Stefanus itu tidak membenci mereka, tetapi Bapak Stefanus mengerti bahwa mereka semuanya dipengaruhi oleh roh jahat, kuasa iblis. Apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus? Bapak Stefanus malah berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Anak-anak boleh buka dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang terakhir. Kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita baca ayat yang ke-59. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Anak-anak, kenapa Bapak Stefanus berdoa seperti itu? Karena Bapak Stefanus tahu bahwa dia akan mati. Tuhan akan mengangkatnya. Dan kemudian ayat yang ke-60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah Bapak Stefanus berdoa seperti itu, akhirnya Bapak Stefanus meninggal. Bapak Stefanus adalah diaken yang pertama yang mati martir oleh karena Tuhan Yesus. Anak-anak yang baik, melalui firman ini
sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Bu, apa itu mahkota? Anak-anak, mahkota itu seperti penutup kepala para raja-raja. Sehingga siapa yang memakainya, dia adalah orang-orang yang terhormat. Mahkota kehidupan. Kehidupan seperti apa? Yang pasti adalah kehidupan kekal yang kita akan rasakan nanti di surga. Wah, luar biasa ya cerita tentang Bapak Stefanus yang menderita dan dia mati, tapi dia tidak membenci, malah dia mendoakan musuh-musuhnya. Anak-anak yang baik, apa yang kita bisa ambil dari cerita Bapak Stefanus? Yang pertama, seperti yang Ibu Melda bilang tadi, Bapak Stefanus terpilih menjadi seorang diaken karena dia adalah seorang yang baik. Dia penuh dengan hikmat dan dia juga penuh dengan iman dan roh daripada Tuhan. Anak-anak, kalian semuanya harus bisa seperti Bapak Stefanus. Ayo dari sekarang belajar yang rajin, rajin berdoa, rajin beribadah, juga dengar-dengaran Papa dan Mama, supaya nantinya kalian akan berhasil. Kalian akan menjadi seorang yang terhormat di dalam kehidupan kalian. Misalnya nih, ada yang berkeinginan menjadi Bapak Pendeta. Wah, dari sekarang harus rajin ya membaca firman Tuhan, berbuat yang baik kepada sesama. Atau ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Wah, harus rajin-rajin belajar supaya ketika kita belajar, kita bisa pintar dan kita rajin berdoa. Ada yakin semua cita-cita kalian pasti akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, teladan yang kita bisa ambil dari Bapak Stefanus adalah Bapak Stefanus suka untuk membantu orang miskin, para ibu janda, anak-anak yatim piatu, anak-anak sekolah minggu. Sekarang Bunda ada mau tanya, masa sekarang ini banyak sekali orang yang tidak mampu untuk makan. Apa yang kita lakukan sebagai anak sekolah minggu yang baik? Ya, mungkin ada yang datang ke rumah kalian meminta-minta uang, atau juga ada pengamen yang datang nyanyi lagu-lagu kemudian meminta uang, atau ada juga yang menjajakan, orang-orang buta yang menjajakan hasil karyanya. Ketika kalian mempunyai uang jajan, ada baiknya kalian boleh memberinya kepada mereka, tapi harus dengan tulus ya, tidak dengan marah-marah. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari Bapak Stefanus? Bapak Stefanus itu adalah orang yang berhikmat. Dia berhikmat. Ibu Melda yakin karena dia rajin untuk membaca firman Tuhan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Juga dikatakan bahwa firman Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Anak-anak yang baik, kalau kalian mau pintar, kalian mau pandai dan cerdas, rajin-rajin baca Alkitab. Di sini adalah pengetahuan yang tiada habis-habisnya. Kemudian Ibu Melda mau kasih satu lagi, yang keempat, yaitu Bapak Stefanus tidak benci kepada musuhnya. Bapak Stefanus malah mendoakan musuhnya. Demikian juga kalian. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Wah, sepertinya sulit ya Bu, firman Tuhan itu Bu. Padahal aku gak suka sama dia setiap hari. Ya, kalau kamu hari ini tidak suka sama dia, ayo berdoa. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau mengasihinya. Aku mau dia dan aku berteman kembali. Doakan musuhmu. Sapalah musuhmu. Tidak ada salahnya kan? Itu namanya kita yang berbuat baik terlebih dahulu. Ya, anak-anak sekolah minggu, Ibu yakin kalau teladan Bapak Stefanus bisa kalian ikuti ya di dalam kehidupan kalian, maka Ibu Melda yakin kalian akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kapan Bu dapat mahkota kehidupan? Satu saat nanti kita semuanya satu persatu pasti akan dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini. Dan ketika kita dipanggil, kuasa Tuhan yang memberikan kita mahkota kehidupan. Makanya anak-anak, setialah sampai akhir. Jadilah seorang Kristen yang sejati. Pesan Ibu Melda yang terakhir sama kalian. Begitu banyak pada saat ini penginjil-penginjil di luar sana yang menderita ketika mereka mengabarkan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Mari doakan mereka. Ketika kita tidak pernah melihat mereka, ketika kita tidak pernah memberikan mereka secara materi sesuatu, doa kita pasti akan menolong mereka. Amin. Tentang mahkota kehidupan, Ibu Melda mau kasih
kasih satu ayat bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kita mahkota kehidupan kalau kita setia sampai akhirnya. Mari kita baca sama-sama di Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca semuanya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan Yesus, yang bercerita tentang Stefanus Tuhan Yesus, seorang diaken yang mau mati bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang meneladani sikap Stefanus. Bapa di dalam surga, kami mau seperti mereka, seperti Bapak Stefanus Tuhan Yesus, yang berani untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus, yang setia kepadamu di dalam kesusahannya, di dalam penderitaannya. Dan Bapa, biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan harapan. Masa depan kami percaya Tuhan jamin Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami pada saat ini berdoa untuk Indonesia. Kembali Bapa, kami mohon Bapa pemulihan daripada Tuhan untuk Indonesia. Khususnya Bapa para pasien yang kena terpapar virus corona, para medis yang membantu dalam pengobatan mereka. Dan Bapa dalam surga, berkati Tuhan Yesus semua orang-orang di luar sana Bapa yang mungkin pada saat ini Tuhan Yesus tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terlebih kedua orang tua kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang Bapa kepada orang tua kami Bapa, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membesarkan dan mengembangkan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Bapa juga untuk gereja kami GKP Sidoarjo. Engkau memberkati gereja kami dan juga hamba-Mu yang bekerja melayani di dalamnya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa untuk semua penginjil-penginjil yang melayani di daerah pedalaman ataupun di tempat-tempat yang kami tidak tahu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dan kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami anak-anak-Mu Bapa penuh dengan dosa. Mari Tuhan Yesus Engkau menghapuskan itu semuanya. Engkau menyucikan kami Bapa. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik pada waktu akan datang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami percaya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, tadi kita sudah dengar-dengaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kimelda. Tentang siapa? Hayo. Tentang Bapak Stefanus yang menyerahkan dirinya, tenaganya untuk melayani Tuhan, sehingga dia mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Untuk itu, kita angkat lagu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ku
yang di rumah sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, melipat tangan kami, tersungkur di kaki-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh selalu menikmati hadirat Tuhan lewat setiap kebaktian minggu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, lewat kemurahan kasih-Mu, pengampunan-Mu, kami masih boleh Tuhan bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini kami boleh diberkati Tuhan. Ketika kami lemah kami dikuatkan. Ketika kami Tuhan kurang sehat kami boleh menjadi sembuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami semakin diberkati ketika kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan ketika kami selama beribadah kami tidak sungguh-sungguh berdoa, kami tidak sungguh-sungguh bernyanyi, kami tidak sungguh-sungguh mendengar firman. Ampuni kami Bapa. Biarlah pengampunan Tuhan tercurah buat kami selalu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai, menuntun, memimpin, bahkan memberkati hidup kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, mulai dari tingkat TK sampai anak remaja, juga para orang tua yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa like ya. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa komen. Share ke teman-temannya ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Stay at home. Jangan lupa makan yang bergizi. Ingat, harus jaga jarak, nggak boleh ke tempat yang rame-rame. Jangan lupa berdoa.